Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil penelitian kita yang bertema pengalaman mahasiswa PAI, dukungan teman sebaya dan sikap religius. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Mansyah dan NIM 123 2021 42. Perkenalkan saya Bunga Punjila Destisya dengan NIM 123 2020 152. Saya Isi Setianingrum dengan NIM 123 2020 124. Saya Muhammad Nasri Asyari dengan NIM 123 2020 151. Langsung ke Baik, di sini saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi dari penelitian kami tentang pengalaman mahasiswa PAI mengenai dukungan teman sebaya dan sikap religius. Itu ada 3 poin yang melatar belakangi dari penelitian ini. Yang pertama itu ada konsistensi ibadah, yang dimana konsistensi ibadah ini mahasiswa PAI itu diharapkan menjalankan ibadah baik ibadah sunnah ataupun ibadah wajib itu secara konsisten. Namun pada nyatanya mahasiswa PAI ini masih banyak yang belum melaksanakan ibadah baik sunnah dan kewajiban itu tidak secara konsisten seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor dari lingkungan. Setelah diteliti, mahasiswa PAI ini banyak yang tidak konsisten saat menjalankan ibadah karena ada salah satunya faktor dari eksternal, yaitu faktor lingkungan, yang dimana ketidakstabilan mahasiswa PAI saat menjalani ibadah itu tidak stabil karena adanya faktor lingkungan ini, yaitu salah satunya faktor dari lingkungan teman sebaya. Nah, masuk ke poin tentang peran teman sebaya. Nah, di sini peran teman sebaya itu memiliki pengaruh yang sangat penting karena termasuk faktor dari eksternal seperti itu yang dapat mempengaruhi mahasiswa PAI ini tidak konsisten saat menjalankan ibadah. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana pengalaman siswa terkait dengan interaksi keagamaan dengan teman sebaya mahasiswa PAI. Selanjutnya adalah bagaimana dukungan dan pengaruh yang diberikan setelah berinteraksi dengan temannya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana perkembangan dan sikap religius mahasiswa PAI terhadap perkembangan keagamaan dan sikap religius yang dimiliki oleh temannya. Masih dalam lingkungan jurusan PAI, kita mewawancarai mahasiswa PAI aktif, yang dimana tadi objeknya itu kan objeknya mahasiswa PAI. Nah, lalu sumber datanya itu kita menggunakan sumber data primer yang diperoleh oleh informan langsung seperti itu. Nah, habis itu teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan. Tahu aku. Selanjutnya adalah kajian teori dari penelitian dari judul penelitian ini adalah yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa teman sebaya adalah tempat bersosialisasi bagi mahasiswa PAI untuk menjalin bagaimana sejauh mana sikap religius siswa dalam keagamaan. Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah dialog dan tukar pikiran tentang isu keagamaan. Nah, dari sikap sosialisasi dengan teman sebaya itu akan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai sikap keagamaan. Lalu juga ada menguji konsep keislaman yang mereka punya. Lalu juga ada melatih keterampilan untuk berpikir kritis mengenai sikap keagamaan. Selanjutnya adalah setelah ada proses interaksi berdiskusi dengan teman sebaya, maka akan memunculkan perspektif baru atau pandangan baru mengenai keagamaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengacu pada teori peer support yang muncul karena dukungan dalam bentuk yang pertama adalah adanya dukungan emosional. Nah, dalam teman sebaya memberikan dukungan emosional seperti memberikan semangat ketika sedang mengalami atau ingin memperbaiki
dibedakan menjadi dapat mempengaruhi gitu, ada 5 pengaruh. Yang pertama adalah keyakinan, adalah munculnya keyakinan setelah adanya proses interaksi, proses diskusi dengan teman sebaya mengenai keagamaan tentunya. Lalu juga ada praktik ibadah. Nah, karena setelah munculnya diskusi, munculnya perspektif baru, juga muncul ajakan motivasi untuk beribadah kepada untuk beribadah bersama gitu, bersama-sama dengan teman. Selanjutnya adalah pengalaman spiritual yang tumbuh dari kegiatan religius tersebut setelah melaksanakan kegiatan beribadah tersebut. Lalu juga yang keempat adalah pengetahuan keagamaan yang meningkatkan untuk saling berbagi informasi mengenai keagamaan dengan teman sebaya. Yang terakhir adalah konsekuensi moral, yaitu pembentukan akhlak ketika kita telah berinteraksi, ketika telah bersosialisasi dengan teman sebaya. Itu saja kajian teori. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian kita terhadap mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentang interaksi dan dukungan teman sebaya dari sikap religius. Yang pertama yaitu adalah diskusi agama yang bervariasi. Di sini kita menanyakan tentang berapa seringnya mereka melaksanakan dari diskusi tentang beragama. Di sini kita mendapat jawaban, ada yang sering, ada yang jarang, sampai ada yang kadang-kadang ataupun tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya diskusi agama. Yang kedua yaitu adalah pengingat ibadah. Setiap kali mengingatkan ibadah menjadi pemicu diskusi dan diterima rutin menunjukkan perhatian dalam hubungan sosial. Nah, dari poin ini, pengingat ibadah teman sebaya itu adalah sebagai pengingat kita dalam melakukan ibadah. Jadi teman sebaya itu bisa menjadikan kita sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan sikap religius kita dari meningkatkan ibadah untuk sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Terus keteladanan spiritual. Perilaku religius teman sebaya menjadi teladan dan bahan pembahasan berkontribusi pada perkembangan religiusitas. Nah, keteladanan spiritual dari seorang teman sebaya itu bisa menjadikan teladan bagi teman-teman yang lain. Seperti ada teman A, dia itu mempunyai keteladanan. Nah, bisa ditiru dari keteladanannya oleh teman sebayanya dan ditiru oleh teman-teman yang lain untuk meningkatkan sikap religius. Terus yang selanjutnya yaitu adalah hubungan emosional dan moral. Hubungan emosional dan moral itu sangat berpengaruh juga dalam sikap religius. Terutama interaksi tidak hanya pengetahuan, tapi juga hubungan emosional dan moral yang memperkuat hubungan sosial. Nah, kita juga sebagai seseorang disebut juga sebagai makhluk sosial, kan? Tidak bisa hidup sendiri, tidak selamanya kita itu hidup sendiri terus, butuh yang namanya teman sebaya ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan sikap religius ataupun hal-hal yang lain. Khususnya di bidang ini kita memfokuskan kepada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan hasil untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu pertanyaannya untuk menganalisis perubahan dan perkembangan religiusitas mahasiswa pendidikan agama Islam sebagai hasil dari interaksi dengan teman sebaya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu peningkatan religiusitas. Banyak dari informan atau dari mahasiswa yang bilang lebih religius ketika mengobrol dengan teman sebaya. Nah, terus di nomor 2 ada syukur lingkungan positif. Ungkapan syukur atas lingkungan sosial yang mendukung peningkatan religiusitas. Yang ketiga,
konsistensitas ibadah. Nah, di sini peran teman sebaya sangat besar dalam meningkatkan kesadaran atau dalam konsisten kita untuk dalam ibadah. Nah, yang keempat, semangat berbuat kebaikan. Nah, di sini juga teman sebaya banyak untuk mengadakan kebaikan. Kajian terbaik. Langsung yang kelima, perkembangan kolektif, yaitu lingkungan pertemanan menciptakan perkembangan realitas bersama, saling menginspirasi. Langsung Ulang. langsung ke